Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi anzala ala abadihil kitaba wa lam yaj'al lahu iwaja. Wa qala Allah Ta'ala, ya ayyuhan nas, inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qaba'ila lita'arafu. Inna akramakum indallahi atqakum. Innallaha alimun khabir. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah. Marilah kita sama-sama mengucapkan rasa syukur kita atas banyaknya nikmat yang Allah telah berikan kepada kita. Baik nikmat kesempatan, baik nikmat kesehatan, terlebih lagi nikmat untuk menikmati suatu nikmat. Hal itu merupakan nikmat yang terbesar. Alhamdulillahirabbil alamin. Salawat serta salam marilah kita haturkan kepada baginda Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi yang telah mengangkat derajat agama Islam. Nabi yang telah mengangkat martabat ke agama Islam dari keadaan yang terpuruk hingga berjaya seperti sekarang ini. Alhamdulillah. Pada kali ini saya akan membahas suatu hal mengenai perbedaan dalam ajaran Islam. Perbedaan merupakan keniscayaan yang Allah telah ciptakan kepada kita. Perbedaan merupakan hal yang harus dilaksanakan oleh hal yang harus didapatkan oleh manusia itu sendiri. Perbedaan merupakan hal yang tidak bisa dihindari oleh manusia. Hal ini berpacu pada firman Allah Subhanahu wa taala yang berbunyi, ya ayyuhan nas, inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ. Yang artinya, wahai sekalian manusia, kami telah menciptakan kalian dari seorang jenis laki-laki dan seorang jenis perempuan, dan kami telah menjadikan kamu bersuku-suku, dan kami telah menjadikan kamu berbangsa-bangsa agar kalian saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah Subhanahu wa taala yaitu orang yang paling bertakwa di antara kamu. Sungguhnya Allah Maha mengetahui dan Maha mengenal. Pada ayat di atas kita dapat memahami suatu garis besar bahwa Allah telah menciptakan, Allah telah mentakdirkan bahwa perbedaan itu merupakan hal yang harus dilaksanakan, hal yang harus didapatkan oleh manusia. Dikarenakan Allah telah menciptakan manusia berbeda dari jenis. Contohnya dari jenis perempuan dan ada juga jenis laki-laki. Hal ini merupakan merupakan perbedaan yang besar. Dan yang kedua, pada ayat ini kita dapat memahami bahwa Allah telah menciptakan manusia berbeda-beda bangsa.
ada di dunia timur, dunia bagian timur yang namanya bangsa Arab, dan kita di bagian daerah kita sekarang ada namanya bangsa Indonesia. Hal ini merupakan perbedaan. Dan ketika kita menarik pada wilayah Indonesia, ada perbedaan, ada keberagaman suku. Ada namanya suku Bugis, ada yang namanya suku Sunda, ada suku Madura. Itu merupakan banyak perbedaan yang terjadi di situ. Dapat kita simpulkan bahwa hal perbedaan merupakan yang biasa, yang harus didapatkan oleh manusia. Pada ayat lain firman Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa min ayatihi khalqus samawati wal ardi wa ikhtilafi alsinatikum wa alwanikum inna fi dzalika laayatin liayatil alimin. Dan di antara tanda-tanda kebesaran Allah, yaitu diciptakannya langit dan bumi, dan keberagaman bahasa dan keberagaman warna kulit. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar ada tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala bagi orang yang mengetahui. Pada ayat ini, pada 2 ayat di atas yang telah disebutkan, merupakan penegasan bahwa perbedaan, keberagaman di kehidupan manusia merupakan sunnatullah, hal yang biasa yang terjadi pada kehidupan manusia. Yang menjadi pertanyaan bahwa bagaimana kita memahami, bagaimana kita menyikapi, menghadapi suatu perbedaan tersebut. Apakah kita harus saling mencaci? Apakah kita harus saling menyalahkan ketika terjadi suatu perbedaan? Menurut ajaran Islam, hal tersebut bukanlah menjadi suatu solusi. Akan tetapi pada ayat pertama yang kami telah sebutkan bahwa waja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Pada ayat ini mengatakan bahwa akan adanya perbedaan pada kehidupan manusia agar manusia itu saling mengenal. Mengenal di sini berarti bahwa kita saling mempelajari satu sama lain. Ketika kita menjadi suatu perbedaan, kita berbeda dengan satu sama lain, jangan sampai kita bercerai-berai. Jangan kita saling menyalahkan satu sama lain. Akan tetapi kita harus menerima. Menerima di sini bukan harus melaksanakan apa yang menjadi perbedaan, akan tetapi menerima padahal tidak saling menyalahkan, tidak sampai melarang. Pada intinya, untuk menyikapi suatu perbedaan, yang perlu kita tekankan di sini adanya ketika ada perbedaan, kita tekankan di sini harus kita kedepankan akan kesatuan, akan persatuan baik agama Islam dan bangsa Indonesia kita. Jangan kita saling menyalahkan, jangan saling mencaci maki ketika ada suatu perbedaan. Kita perlu mempelajari, kita perlu saling mengenal agar tidak saling menyalahkan. Baiklah, mungkin itu ceramah yang dapat saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.